Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa,
Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Tiba waktunya untuk kami renungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah sulu dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kita sampai Yesaya pasal 10. Saya baca ayat 20 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya yang akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Median di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Tebrau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon, dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron, dan Mikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, Geba, tempat permalaman kita. Penduduk Rama gemetar. Penghuni Geba Saul melarikan diri. Keluarlah jeritanmu, hai putri Galim. Perhatikanlah, hai Laisya. Jawablah dia, hai Anatot. Penghuni Madmena lari jauh-jauh. Penghuni Gebin pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung Putri Sion, bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Nabi Yesaya berusaha memulihkan semangat orang-orang Israel yang tersisa, yaitu mereka yang masih setia kepada Allah. Ia menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara dan memulihkan kaum sisa Israel. Mereka akan kembali kepada Allah untuk bertobat dan bersandar kepadanya. Harapan Israel terletak pada kaum sisa yang masih memelihara iman dan kesetiaan kepada Allah Israel. Bapak Ibu, sebelumnya kita melihat Tuhan menghukum umatnya, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyadarkan mereka agar berbalik kepadanya. Masa penghukuman akan berakhir dan diganti dengan masa keselamatan. Kaum sisa Israel selamat bukan karena kehebatan, tapi karena kasih karunia Allah dan kehendak Allah. Oleh sebab itu firman-Nya, Israel tidak perlu takut lagi kepada Asyur,
karena mereka mempunyai Allah yang maha kuasa, yang mampu menghancurkan Asyur. Cara Tuhan menghancurkan digambarkan dalam firman-Nya. Ia akan menebang Asyur seperti menebang pohon, sehingga merobohkan kekuatan dan kesombongan Asyur. Apa yang kita pelajari dari perikop hari ini? Bapak Ibu, Israel meninggalkan Allah dan mencari solusinya sendiri dengan datang minta perlindungan Asyur. Tetapi justru kerajaan Asyur menindas Israel, dalam hal ini kerajaan Yehuda. Namun hari ini kita melihat hati Allah. Seberapa jauh pun umat jatuh ke dalam dosa, bila mau bertobat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan menerimanya kembali dan akan memulihkannya. Yang kedua, tentu tidak seorang pun di antara kita ingin ditimpa hukuman Tuhan. Karena itu mari kita menyatakan kesetiaan iman kepada Tuhan, agar kita senantiasa merasakan kasih dan pertolongannya. Apa yang kita rencanakan dan lakukan, tetaplah kita lakukan dalam naungan berkat-Nya. Mari kita dengan setia terus melakukan kebenaran firman-Nya. Dengan demikian, selalu ada sukacita dalam hidup kita. Inilah berita firman Tuhan. Sejauh apapun umat Tuhan jatuh dalam dosa, tetapi bila mau bertobat, Tuhan akan memulihkan, menerimanya kembali. Tapi lebih baik daripada itu, menjaga iman kita, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, maka perlindungan Tuhan akan nyata senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, oleh kasih dan anugerah-Mu, pagi hari ini sekali lagi Engkau menyatakan kasih setia-Mu oleh kebenaran firman yang kami renungkan pagi hari ini. Tuhan, kisah tentang Yehuda yang memohon pertolongan di luar Tuhan dari kerajaan Asyur, yang kemudian malah mereka menjajah dan mencelakai Yehuda, mengingatkan kepada kami tidak boleh mencari pertolongan di luar Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kami harus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Hidup setia pada iman percaya kepadamu dan mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu, kebenaran-kebenaran firman-Mu, maka hidup kami akan terjaga. Tapi bila ada di antara kami, karena sesuatu hal, kedegilan hati kami, kekerasan hati kami, kebebalan kami, menjauhkan diri kami sendiri dari kasih karunia Tuhan, biarlah pagi ini kami bertobat dan mulai mencari hadirat Tuhan, merendahkan diri dan memohon ampun. Maka kasih setia-Mu itu akan mengampuni kami dan memulihkan kembali kami. Untuk ada dalam naungan kepak sayap-Mu, perlindungan-Mu, dan Engkau akan bawa kami terbang tinggi kembali dalam rancangan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang hancur Engkau bentuk kembali, bulu yang terkulai tidak Engkau patahkan, sumbu yang pudar tidak Engkau padamkan. Bila jadi atas umat-Mu, pemulihan demi pemulihan, pemulihan rohani, kembali beriman dengan teguh, pemulihan jiwa nih, ada pengampunan, penerimaan kembali, sehingga tumbuh cinta kasih, sukacita, kepercayaan, dan pemulihan jasmani. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan berkat-berkat finansial pun Tuhan limpahkan. Usaha pekerjaan diberkati, tidak ada yang berkekurangan. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu yang pagi hari ini, sebelum mengawali harinya, berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.